tentang berdiri aja berdiri itu. Kalau nggak masalah saya sama mereka. Yang ada sekarang masalahnya. kalau berdiri tentang tafsir yang biasanya tafsir adat isyarah adadiyah yang biasanya kalau seperti ulama itu mentafsirkan Lailatul Qadar yang jumlahnya dimaksud dari jumlah dan seperti yang pernah ada juga 21 juga dimaknai seperti itu. Apa 212? Nggak tahu. 21 surat 21 ayat 2. Oh gitu. Kalau makna itu nggak tahu. Tahunya saya kan 212 Jakarta ini. Terus ada lagi sekarang muncul buku matematika Quran atau yang seperti biasanya dengan tentang kajian Al-Quran yang menghitung adat matematika Quran sehingga muncul teori apa itu Istana Sulaiman di Borobudur itu kan melewati syarat tadi. Sarap. Itu dewa ya tafsir syarat. Masalahnya di Jawa. Betul. Enggak, masalahnya di Jawa. Tanya Pripun. Menurut pendapat jenengan tentang Ya masalahnya siapa? masalah saya. Tentang tafsir adat kan ulama ada yang sudah di seperti Lailatul Qadar hari ke-27. Ulama siapa? Nah, baru dengar dari Anda. Sering diperdayakan yang balik. Balik. Ulama sama balik itu beda. Santai aja, masih murid kalau tidak tahu ya Pak. Ayo sekalian langsung 3 aja, nanti 3 apa? Apa takut kurangan? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang kami tanyakan terus mengenai ru'yatul Nabi terhadap Allah, ru'yatul Rasulullah kepada Allah. Hal ini pernah saya membaca dalam kitab Sahih Muslim, riwayat daripada Abu Dzar bahwa beliau itu bertanya kepada Allah. Satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah, hal ra'aita rabbak qala ra'aitu nuran. Ini menunjukkan bahwa Masa orang itu nuran gitu tagnya? dalam tafsir Enggak, yang di Sahih Muslim masa tagnya gitu? tulis in Nuran anak urahu. video itu khas seperti itu. Enggak, tapi yang benar nuran urahu. Nuran ani arahu seperti itu dalam tafsir yang lain. Dalam hadis yang lain seperti itu. Enggak, yang di Muslim aja, maksudnya biar karena kamu nyebut Muslim, kalau riwayat lain ada urusannya Muslim. Nah, saya itu setengah apal sama Muslim pernah. Yang sahih, yang tag Muslim tuh ya. Di hati saya ada. Enggak, roa itu nuran gitu. Roa itu nuran. Masa ya? Coba lihat lagi. Enggak boleh. Yang Muslim loh ya, jangan yang masa iya? Kalau iya ya keren ya, masa iya? Setelah itu kan riwayat Aisyah kan yang nggak percaya itu, atau kefasyari itu. Kalau Aisyah kan nggak percaya. Namanya siapa kok keren ya? Namanya siapa? Tayyib Ali. Siapa? Tayyib Ali. Tayyib itu maknanya wangi, Ali luhur. Ya kalau di Muslim ada tag itu luar biasa. Mungkin sebagian riwayat buat tagnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka faqala alaihi salatu wasallam ra'aitu nuran. Itu kitab apa itu? Dalam apa namanya penyampaian daripada Al-Imam Ibnu Baz. Oh ya, makanya saya itu heran. Ada yang punya Muslim asli, nanti dicari tag aslinya. Itu kutipan itu sudah. Nah iya, kutipan bukan dari kita. Wa fi riwayat ukhra nurun anni arahu. Anak. Nurun Bacanya Ani apa Anak? anni. Anak tidak bisa. Enggak, coba ada
ngambil kan sama Ustaz di satu ada yang gampang kan? Yang dekat kamar, yang dekat kamarnya. Yang gampang yang salah satu aja ngambil yang di kamar. Yang enggak aneh-aneh kitabnya yang umum. Silakan ditanyakan dulu. Enggak ada bacanya aja masih masalah. Kalau dibaca Anna berarti Allah itu nur. Bagaimana saya bisa melihat itu? Kalau dibaca Anna kan kaifa. Sama tak Islam kan bukan macam-macam itu. Kalau dibaca Anna maknanya kaifa, kayak Anna lagi hadza. Kaifa. Paham ya? Jadi itu beda jauh. Kalau Anni kan nuron, Anni satu ingsun itu beda sekali. Makanya ini kan makanya pentingnya ngaji. Gak bisa kalau kamu sama saya sembarangan gitu, gak bisa. Fanatik. Ayo sekarang boleh, ayo Anna apa Andi ayo coba polling aja boleh, kayak mobil. Apa Anna? Jangan anut harokat ya, mandiri maksudnya. Jangan anut harokat yang dikit. Kadang muhakiknya juga ada alim, kadang beloyon. Sekarang harokat itu kira-kira harokat itu kiai alim alama apa orang yang tulisannya bagus? Kira-kira aja yang dipercetakan itu. Gak mesti, gak jaminan kalau harokat itu. Sama sering gak baca kitab harokat tambah bingung? Enggak, saya enggak memvonis wajib Anda, enggak. Saya tanya aja sama dia, Andi apa? Nah, kalau kamu yakin ya saya ikut sama enggak apa? Ya udah keyakinan masing-masing. Loh, karena semua pertanyaan Anda itu dari cara baca. Ya sudah, sama ngomong aja sekenanya sudah. Mengenai apakah benar bahwa Rasulullah itu melihat secara kasat mata kepada Allah? Karena kan orang-orang Mu'tazilah tidak menyetujui hal ini, bahkan mengatakan enggak, Rasulullah itu tidak melihat langsung kepada Allah. Ya itu khilaf itu kan terkenal sekali. Cuma bacanya kamu itu dulu. Kamu bacanya Allah ya. Andi apa Anna itu? Kitab kamu ada ayatnya, ada titiknya. Ada. Baru dengerin. Allah karim. Ternyata di sini ada orang aneh. Enggak, makanya saya latih. Kalau baca kitab itu beberapa kali, takutnya nanti Ani ada. Kalau naskah yang Ani pakai ya, saja kitab yang lain tambah ya, berarti kemungkinan alif bengkok ya. Kalau alif bengkok kan baca jauh. Kayak Anna lagi. Mungkin semua nanti dulu, nanti dikonfirmasi. Kalau melihat itu dipakai istidlal Nabi gak melihat, itu kan dipakai Wahabi untuk istidlal Nabi gak melihat kan? Nah iya, kalau dipakai istidlal Nabi gak melihat, tentu bacanya jangan nurun Ani Allah. Kalau itu kan berarti Nabi melihat. Paham? Iya, maksudnya mustan itu ada kitab kan mau bilang Nabi dari. Tapi dengan terkait seperti itu kan maknanya apa? Coba diangan lagi ya Mas Taib. Tak kasih waktu jeda, untuk jadi orang alim 10 menit. Duduk dulu aja, santai duduk. Siapa yang punya pembanding cara baca? Gak apa-apa berdiri. Ini enggak Imam Syafi'i, kamu lawan enggak kualat santai. Masa itu? Saya baru denger ini kalau yang bacaan ini. Enggak sampean logikakan. Mustadid itu harga kitab, inginnya istidlal Nabi gak ruya apa ingin ruya? Tidak ingin ruya. Nah iya, yang mutib itu inginnya kan Nabi gak ruya. Tapi kok bacanya Andi Aro atau Buro. Kalau bacanya gitu kan melihat. Gimana? Anda adalah apa? Ini gak politik, kalau politik kompromi ya. Nah, coba sama angan-angan aja ya, dengan angan-angan. Kitab itu kan ditulis orang yang ingin menjustifikasi, membela diri kalau Nabi itu tidak melihat.
Kalau bacanya anti urahu kan berarti Nabi. Ya. Paham ya Mas? Kalau sama-sama dipakai dalil itu kan gini, nuron anak urahu. Allah itu nur, bagaimana saya bisa melihat? Dong ya yang saya maksud. Maksudnya ini mungkin ada ulama Muslim kan nggak mau. Saya itu makanya begini ya, saya ingatkan ke jenengan. Jangan percaya sama kitab ketika ngutip kitab lain kecuali kamu ngecek kitab lain itu, karena sehebat-hebatnya pengutip itu oportunis, nyari kenanya saja yang sesuai adatnya. Kecuali pengutipnya itu orang fanatik ilmu kayak I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu kalau ngutip kitab seringnya dikutip kan tupak, itu kan intaha hurufi. Itu kalau fair, kalau sedang nggak fair, nah tidak intaha bitasarruf itu ditulis, ya enggak? Kitab I'anah kalau ngutip tupak kan intaha hurufi berarti persis. Kadang terus intaha bitasarruf ini sudah tak modifikasi. Misalnya dari 1 lembar menjadi setengah lembar karena apa? Kesimpulan. Seorang pengutip harus gitu, nggak boleh oportunis. Saya ini orang alim itu serius, bukan alim main-mainan. Nggak boleh. Jadi ya mentang-mentang dia nyebut Muslim Bukhari terus kita percaya, bukan karena kita suruh dari disiplin, mencari cek lagi di Bukhari. Setelah ketemu di Bukhari, cari cek naskah Bukhari yang lain, jangan-jangan beda. Mau wafi nusotin nggak ada ya banyak. Baru setelah itu tanya. Yang saya janggal itu kitab itu jelas maunya mu'alifnya itu ingin menafikan ru'yatul. Nah, dia tuh kok malah ngutip hadis yang dibacaan nih, makanya saya ekspor. Gimana? Kompromi ani apa anak? Gak apa-apa, kamu baca ani gak apa-apa, tapi anil ben apa? Ya, jadi semenjak saya ini, saya ingatkan pokoknya kalau seminar atau apa saja, enggak harus pas sama saya, coba makalah gitu, ya, supaya pembawa makalahnya ya enak. Terus panitia juga enggak dosa, dolim. Karena panitia nyusuli apa ya? Cara Jawa nyusuli. Supaya saya cepat bikin makalah dikirim, tentu asumsinya minta cepat dikirim biar dipelajari. Ternyata enggak, kan ya lucu. Kemudian gunanya apa, Pak? Minta dimukodamkan, ternyata enggak dipelajari. Makanya panitia ikut dosa kalau kamu nggak belajar. Kalau tahu nggak dipelajari, mendingan tak bawa sekarang. Sama-sama baru ke Pak? Enggak. Kalau dikirim awal ya karena supaya dipelajari. Jadi poklatnya menghormati ya. Semua ilmu harus dihormati. Kita yang mau tahayyub, gitu Pak. Tahayyub istiqat. Ya kasusnya kayak ini, ada ani-ana saja langsung ngebar. Karena kamu nggak pernah baca naskah lain kan? Pernah ngecek di Bukhari Muslim langsung? Nah iya. Kalau narasumbernya selain saya mungkin langsung di-ACC, keteror sama kamu karena bawa. Kalau saya kan nggak bisa diteror lagi. Mungkin ada yang paham hadis itu, berdiri nerangkan dakwah. Tidak boleh, karena semua pertanyaan Anda itu cara baca. Sekali dibaca Anda sama Anda itu bedanya jauh. Tapi yang jelas di Muslim itu dibabkan babi nafi ru'yah. Karena itu artinya kan Aisyah barang itu lakot kofasori gini, lakot sa'altani, lakot anadim. Ya itu partai surah. Mangkola inna Muhammad dan ro'arbau fakot ta'aduma ala wa'il firyahin. Salah sun mantakal lama bihina fakot ta'aduma ala wa'il firyahin. Saya tuh pernah ngapalkan Muslim teman. Iya enggak, terusannya yang Aisyah. Salasun mantakal lama bihina fakot ta'aduma ala wa'il firyahin. Ada yang Aisyah. Coba baca. Saya itu malah heran. Cuma bocor angin. Gimana coba? Santai aja, mau salah ya Pak, masih anak-anak, santai aja. Apa sudah Ustaz? Bro, kalau pengarang
Kamu siap mencabut pendapat kamu kalau ternyata bacanya an? Ini siapa yang agak rawes atau agak dewasa di sini? Supaya adil yang baca jangan saya. Kalau saya baca agak adil. Ini di sini semua itu nggak ada ya-nya, alif bengkong semua. Kalau alif bengkong bacanya nggak mungkin ani, tapi ani. Coba ini cek. Coba ngomong di depan diri. Kalau di sini pakai alif nggak pakai. Nggak berdiri aja tetap seperti semula tadi. Kamu bacanya ani kan dimaklumatkan. Tobatnya harus dibaca anna, dimaklumatkan. Coba tulisan anna di situ pakai ya apa pakai alif bengkong? Enggak pakai speaker biar jelas. Enggak pakai speaker itu pakai alif bengkong apa pakai ya? Alif bengkong. Alif bengkong bacanya anna. Jadi nuron anna uro. Allah itu nur. Bagaimana saya bisa melihat? Lah yang roh itu nuron itu takte riwayatnya dipotong-potong. Tetap nuron anna roh itu nuron. Makanya roh itu nuron itu kan kutipan. Enggak bisa itu. Itu Wahabi memang ingin ngomong gitu, tapi kalaupun itu yang ngarang orang Wahabi memang dia ingin nafsir ru'ya. Orang Wahabi kan inginnya nafsir. Justru itu orang Wahabi gak mungkin baca ani ro'a itu. Kalau ani ro'a itu kan tahakum biru'ya. Kalau anak kan nafsir. Kalau anak kan kaifa arahu wa huwa nurun kan gitu. Jelas? Makanya hati-hati. Makanya saya tuh gak suka santri punya martabat sampai. Santri itu harus tahqiq. Ayo, coba pakai alif bengkong apa enggak? Alif coba dibaca, coba haddatsana, baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Rudi an Yazid bin Ibrahim, an Qatadah an Abdullah bin Syakib, an Abi Dzar qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka qala nurun anni arahu. Lah yo masih aneh kan. Anna arahu. Jadi bacanya itu gitu, Allah itu nur, bagaimana saya bisa melihat? Dan itu dipakai istidlal dalam konteks nafir ru'ya. Kalau bacanya anni kan isbatur ru'ya. Iya enggak? Lah ada tetap alim, tapi jangan dibanding saya, kamu enggak apa-apa. Gitu. Maksudnya ada tetap dikatakan alim anak enggak apa-apa, tapi jangan dibanding saya. Karena saya coba yang Aisyah itu lafaz saya itu benar, itu setelah itu kan Aisyah. Sing itu salah semantakan lama bina fakot agama ala wa ilfiriyah. Ada itu mangkola inna Muhammad dan roh arbau fakot agama ala wa ilfiriyah. Firiyah itu kisbah sing fahisah istirah. Jadi itu semua dipakai yang tidak meyakini apa? Nah kalau dibaca ani berarti isbatur ru'ya kan, ani satu nengsun roh itu kan gitu. Kalau dibaca anna nafyur. Nah sekarang kalau dibaca ani itu nggak ada ya, itu alif bengkong. Kalau alif bengkong apa? Anna. Masa alif sama kasroh? Alif musuhan sama 01. Artinya kalau alif pasti nggak kasroh. Kalau nggak kasroh bacanya anna. Kalau anna maknanya kaifa. Ya bukan alif istrinya kasroh jadi ani kan aneh. Kan musuhan sama kasroh sampai sekarang. Coba ada saksi lain, kamu siapa yang gitu? Kang, ya, sama baca lihat itu alif bengkong apa? Lo nggak harus dua saksi, ini kan pelegalan hukum. Nggak boleh saksi satu. Coba bilang di speaker itu ya apa alif? Alif bengkong. Alif bengkong. Ya coba dicek lagi ya. Berarti nggak jadi tanya toh? Selesai ya? Mas. Itu yang di hati kamu memang pakai ya? Oh enggak kan di HP-nya juga nggak pakai iya, yang benar memang nggak masalah saya itu istihad nggak apa-apa. Tapi kalau di sini itu bacanya anna kan. Ya jadi yang hal ra'aita rabbaka la nurun anna roh. Terus
Laura ayat atau Rasulullah maka Allah disayang kita ada kau Laura itu nuron anak nuron. Ini yang Aisyah yang baca. Kalau Aisyah lebih keras lagi. Salah semantakal lama bihinna fakot agama Allah wal tidak nanti tak. Lakot kofasari. Nah ini. Man zahama annahu yukhbiru bima yakunu fi hoten fakot agama Allah wal tidak. Pokok yakul wala alaman fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Jadi kalau jadi saya mohon ya, mungkin bacaan Anda benar, Ani yang mungkin benar, tapi secara disiplin tulisan nggak mendukung. Karena kalau Ani pasti misalnya pakai apa? Ya, di situ kan pakai alif. Kalau pakai alif, alif itu musuhan sama fathah, sama apa kasroh. Lagi pula itu siyaqul hadis tentang nafir ru'ya, bukan tentang isbatir ru'ya. Kelar. Kamu udah sama lu biasa aja. Saat itu kan murid sama guru biasa aja. Enggak ada masalah. Saya juga tetap menghormati kamu alim baca gitu ya gak gampang. Cuma kalau menurut saya kemungkinan besar membacanya karena siyaqul hadis itu fi nafir ru'ya. Itu kan partainya termasuk Aisyah juga yang bacanya Aisyah. Yang sebelum itu kita tulis Isra Mi'raj. Udah dibaca aja biar barokah dapat soal muslim. Pakai speaker biar itu bayar kafar tadi. Pakai kafar. Tapi ternyata dia punya dia juga alif bengkong kok. Dia aja bacaan ini. Di HP kamu ya apa? Itu alif. Hah? Itu yang bikin HP siapa? Mana tahu ya sama alif. Ini pertanyaan. Iya pertanyaan, tapi tadi setelah dijawab itu yang penanya pun tergiring oleh Andi apa? Anak, gitu. Karena kalau yang baca Andi itu isbatul, misalnya Andi ro'aitu Zaidan, berarti asbatta annaka ro'aita Zaidan. Tapi ketika kamu ditanya apa kamu melihat Zaid? Zaid itu hilang ya, ini belungo, anak urau kan gitu kira-kira. Zaid itu mau keluar tembu itu orang hilang kan? Beda kan? Yang Aisyah. Sudah ketemu? Baca. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن ابن أشوق عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتيه في سورة yang mulai ru'yat aja yang mulai ru'yat manza'ama anna Muhammad dan doa Rasul bapak ta'adzum ala Allah itu saya itu yang kocok yang hadis kocok Ungguri wala tak jili ini itu yang mulai takut kofasar ya itu mulai jangan yang Jibril. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية. Ya itu kan benar saya kan salah satu mantakalam minum kalau al-firya. Firya itu al-kifbah, dosa besar dari kata iftirah. Terus قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. Nah itu kan kelihatan kan. Artinya semua teks di sini siapnya susunannya tentang nafyur ru'ya. Lah partainya di situ ada Isa sama Abu Dzar gitu tuh. Paham ya? Lah iya kalau partainya nafyur ru'ya kira-kira bacanya apa coba tadi? Iya, tapi kamu tetap pinter ya, tetap. Enggak apa-apa keliru depan guru enggak apa-apa santai. Dulu Imam Subhawa ya keliru, Imam Syafi'i pernah keliru depan. Enggak apa-apa. Enggak maksudnya itu enggak masalah. Kamu harus syukur terselamatkan karena ketemu saya. Enggak,
repotnya nanti keliru difatwakan gitu. Terus saya sampai sekarang masih belajar, tanya isotik, saya sampai sekarang masih biasa debat sama Gus Naji, Gus Gofur ya biasa, sampai sekarang masih istighfar. Saya masih sekarang nggak siap ketemu bangun ya istighfar. Cuma ada kayak gini acaranya, langsung 4 mata 1 jam bisa beberapa kitab. Saya sampai sekarang ya nak berdiri kitabnya bangun ya biasa kadang saya konfirmasi ke beliau, ya biasa. Makanya saya ibarat pemain bola itu pemain aktif, masih saya jadi pemain nasional. Karena kalau pemain nasional Inggris itu kan tanya di liganya dipakai enggak, kalau enggak dipakai kan enggak dipakai. Saya ini pemain aktif, jadi masih belajar. Ya jelaskan kalau melihat Aisyah di situ apa? Siyaqul hadis dipakai mustadilan biman ru'ya atau binafi ru'ya, ya kan? Nah kalau nabi ru'ya siyaqul hadis ya polanya digiring ke sana. Berarti kalau bacaan niro itu rais batur ru'ya, tapi kalau anak urahu nabi. Tapi sama tetap pinter ya, harus diakui bisa baca ini ada gampang. Cuma ya tadi memang guru itu penting, konfirmasi itu penting. Tidak sampai sekarang. Karena saya memang pernah ngapalkan muslim. Sama Gus Bab pikirannya bang. Beberapa kali juga dicek bang. Bukan sampai hafal betul ya enggak, tapi ya lumayan saya lah enggak pakai HP. Makanya saya langsung kaget, kok ada yang bacaan langsung kaget. Itu kan hadis partainya betul, langsung ingat. Kebetulan saya tidak punya masalah ingatan. Makanya saya ada apa-apa kalau seminar karena saya emang hafal. Banyak empalak bawa HP kalau gitu. Karena dapati apa? Kalau saya tidak ada masalah dengan hafalan. Jelas ya? Nurun an. Yang benar baca itu uro gitu. Tapi tadi aro ya nggak apa-apa. Aro ya aro berarti mudaranya aro. Tapi ulama dulu biasa baca uro juga ada. Mereka aroni Allah. Tapi aro ya nggak apa-apa kayak ini aroni aksiu. Ya nggak apa-apa lihat-lihat penting. Ini penting. Makanya kalau ngaji seperti tadi saya fatwa saya saran saya satu itu dipelajari. Siyaqul hadis itu tentang apa? Nanti kalau kamu tahu arah tabwidnya itu untuk Nabi Ruqyah, ya berarti nanti ya kira-kira bacanya anna. Karena kalau baca ani munakir antara siyaqul hadis ingin Nabi Ruqyah, ternyata kalau baca ani. Kalau ani kan tahakkum diwujudir. Ya, kelar ya. Ya udah. Pertanyaannya agak jadi berarti. Iya, karena istilahnya gugur ya. Ya jelas anak kan? Anak ya? Ya jelas anak pakai alif bengkong, mau nggak mau kalau secara disiplin kalau alif bengkong nggak mungkin ya. Nah yang roh itu hunuran itu taktek kan, namanya hadis di taktek. Makanya yang roh itu hunuran kan di paling belakang kan, ditutup di akhir bab. Ya jadi apa aja kalau bisa nurun anak uro atau nurun anak aro. Soal A sama U itu sama ya. Cuma kalau di umumnya G baca A karena biasanya G kan kiranya aro ya ya. Roa ya aro. Berarti roa ya aro terus mutakalim aro. Sekarang kalau matinya aro yuri berarti kan uri kan gitu. Terus biasanya orang-orang yang usul sama Allah merasa semuanya itu dari Allah, makanya tidak mengklaim tahu tapi ditahukan, makanya bacanya gitu. Jadi orang itu kelihatan tingkat walinya orang cara baca aja kan. Karena yang wali-wali itu kan dekat sama Allah, makanya spontannya bilang uro juga aroni Allah. Mereka di Quran apa? Litahkuma bainan nasi bima araka. Apa? Bima araka. Bima kan perkara aro sing meruhno ka ing sira sapa apa. Araka. Berarti kalau dimajulkan uro dikasih tahu. Kalau ditamamkan aroni Allah. Kalau dibuang uro. Jelas? Paham. Ya, belajar lagi ya. Terus punya mitra debat. Jadi gak boleh meskipun kamu sudah alim belajar harus ada mitra debat. Mitra sultan ya kamu. Supaya ada kontrol apa? Ada kontrol. Karena kita tidak mungkin mustaqil fil ilm, nggak mungkin harus ijtihad jima'i bareng-bareng. Saya sampai sekarang masih belajar. Tanya Habib Sofi, saya sampai sekarang belajar sama Gus Naji gitu. Saya baca karangan-karangan mereka. Setiap ketemu yai ya saya baca. Bahkan saya berkali-kali baca kitab beliau. Kalau ketemu sampai sekarang dia kitab punya kondi. Ini maksudnya nggak iya,
Aku nggak hadis ini, nggak hadis itu, ya biasa sampai berjam-jam. Makanya saya pede baca kitab. Karena di depan bangun saja saya ada disalahkan, masa di sini disalahkan. Itu kan mengurangi harkat dan martabat. Ya ini guyon aja, tapi memang gitu aturannya ngaji memang begitu. Makanya apa semua tradisi ngaji dulu itu muridnya apa? Sama tahu tak? Imam Syafi'i ketika ngaji Muwatta yang baca Imam Malik ke Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik mentafsirkan Muwatta, Imam Malik yang baca. Jadi gini kamu tahu ya, tak beri nasihat semuanya tak kasih. Imam Malik itu alim-alimnya orang Bugis. Ketika ngarang kitab itu belum punya nama. Terus dia kepikiran, kitab itu sah setelah dilegalkan sekian ulama. Saya lagi, kitab ini sah sekian setelah dilegalkan sekian ulama, disahkan sekian ulama. Akhirnya masyhur ngendikan dulu, sama siapa makalahnya? Aratu kita bihada ala sab'ina min fuqaha'il Madinah faqulluhum wa'ta'ani fasammaituhu al-Muwatta. Jadi dia pertama enggak dikasih nama kitab. Setelah dikarang, dia tahu kalau dia potensinya salah, namanya orang. Dibawa kemana-mana, kira-kira disowankan saya, mungkin ya kalau kamu hidup sudah disowani kemana. Arab tuh kita dihada ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitab ini tak pertontonkan, tak perlihatkan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Karena apa? Ilmu itu butuh konsensus, apa? Butuh kontrol, apa? Terus fakuluhum mu'ato'ani, ternyata semua itu menyentuh mu'ato'ah maknanya seperti dapat fasam itu al-Muwatta, maka jenis al-Muwatta kitab yang sudah disetujui. Itu Sa Imam Malik, kamu yang aja baca kitab sendiri. Sa Imam Malik saja mau menentukan bacaan itu nunggu konfirmasi 70. Sa Imam Malik, apalagi kalian yang masih culun-culun gini. Loh, tidak apa-apa, memang kalian masih anak-anak dibanding Imam Malik maksudnya. Jadi tradisi konfirmasi itu penting ya, cari teman-teman yang ilmunya level yang agak-agak sudut, jadi gelem bantah. Ketemu khusuk-khusnutan. Macam ini kan, ini derek mau. Ya orang musyawarah itu jenenge dukun jenenge. Jadi biar tahu. Ya jelas ya, tak ulang lagi ya. Arad tu kita biada ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Faquluhum wa ta'ali fasammaituhu al-Muwatta. Makanya al-Muwatta ilmu mujma' atau muttafaq. Jadi dikonfirmasi. Apa? Rasulullah kurang alimnya ketika beliau ragu terhadap usulannya dulu. Ya kan? Rasulullah ini ketika ragu tanya lagi. Ahakun matalahu dul yatin, apa betul tadi yang katakan dul yatin? Rasulullah itu aja konfirmasi. Tidak mentang-mentang aku Sayyidul Khalq, kita tanya Allah ya Anda tanya. Ahakun matalahu dul yatin. Mereka jawab, "Na'am ya Rasulullah." Jadi konfirmasi itu udah. Jadi kamu tidak usah merasa turun derajat kalau apa? Jadi cari teman 4 atau berapa yang alim-alim yang agak seudon tadi ya. Karena kalau nggak seudon terus oke jadi musyawarah nanti. Dia mau oke. Nanti kan baca ana aroh di situ ani kan. Wong aroh itu nganggo alif mutakallim. Di situ kan ana. Bahkan apa? Ya mereka nak andi berarti tahakum diwujudi ru'ya wal hadis musakun fi nafsir. Totokan kan keren. Tok ijo. Boleh koncone sing lagi. Boleh iki macane piye? Wis deja satu-satu. Alif, nun. Jadi ilmu itu butuh apa? Proses. Nah, kenapa saya minta sampai ikut baca begini? Dulu itu Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah. Umar juga khalifah. Itu pernah ketemu orang Bedui. Nanti kalau nggak percaya cari di ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin. Singkat cerita Abu Bakar menjawab, Abu Bakar saya bunuh ini lalu bedanya apa? Masyhur. Abu Bakar juga Umar karena ini memang dua peristiwa dipanggil. Carikan saya Abdurrahman bin Auf. Si Arabi tadi menjadi bedui kok. Amirul Mukminin tanya gitu aja gak bisa, baru nyari orang. Ternyata Abu Bakar ya tersinggung juga, tapi dia diam. Setelah Abdurrahman datang, bicara bukan Abu Bakar, menurut kamu ini jajaknya apa? Beliau memutuskan ini jajaknya misalnya ada pusat menyembelih apa kamu? Terus kata Abu Bakar, saya dan ini memutuskan kamu menyembelih kamu. Si bedunya tetap, kamu itu Amirul Mukminin tanya gitu aja kok tanya orang lain. Abu Bakar marah, goblok, bocah. Masyhur panggil jahil goblok. Allah itu dawuh yahkumu bi dawa adlin wa ana adlun.
Wahada adlun, saya lagi dari dakwah adlin. Allah itu memerintahkan yang memutuskan dakwah adlin orang dua, kalau saya tok namanya satu. Makanya minta bantuan Abdurrahman. Dah paham? Makanya saya nyuruh sampean itu supaya ta'assi bil Quran, apa ta'assi? Meskipun sampean ya percaya saya, kalau nggak percaya nggak ngundang saya kan. Tapi tetap secara ta'assi bil Quran nggak boleh saksi satu itu nggak boleh, harus yahkumu bihi dawa adlin. Wa ana adlun wa hada adlun, lagi jadi adlan. Kayak apa fanatiknya ulama? Abu Bakar Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah itu saja memutuskan sesuatu konver. Saya ini santri, saya ini mustaqil, apalagi yang sok di pengaruh-pengaruh pidato ngawur, mentang-mentang ngawur gede terus fatwa, seakan-akan dapat kalau diri kadang-kadang orang nggak benar itu gak adil. Apalagi mubalek, ibu-ibu kok ditanya hukum gede, mana ada hukum diserahkan pengesahannya sama ibu. Masa hukum wa rasulih konfirmasinya nunggu ibu, mama ya. Memangnya kita sandi ya. The power of mama. Saya tuh paling tersinggung. Hukum wa rasulih terus kan. Gede. Jawabnya ya semua. Ada yang sedang mengajar, ada yang ngejar anak ya. Ada yang nurok anak. Terus ini balik tadi GR bahwa omongannya disahkan hadir. Berhadirat tadi. Enggak boleh, maksudnya ya ambil ilmu apa? Saya sampai sekarang tuh masih baca karangannya Bang Krisnadi, tulisannya semua karangan di Indonesia, meskipun lama sekarang ya, meskipun kecil-kecil, supaya saya tahu pikiran orang. Ya tentu saya harus setuju, kan ya tidak apa. Tapi kan kita tahu cara berpikir. Saya pernah datang di Pak Quraishi, cocokkan tafsir sama Profesor Zaini. Jadi dari pondok karuan saya sering dididik bangun bapak saya, dari akademisi orang-orang Jakarta yang ahli tafsir. Saya pernah beberapa kali punya tamu tafsir dari Mesir, dari India. Saya pernah punya tamu min Siti Abi Bakar Siddiq, totokan tafsir. Jadi saya ini ketemu orang sudah macam-macam, termasuk sekarang ketemu dia. Mungkin suatu saat saya baca Nurun Ani Ro'aitu. Sekarang ditanya, Gus dapat yang dari mana? Dari kantor ya. Atau kalau kurang keren, dari bank apa? Kalian yang nggak pernah pulangin. Iya, kalau lagu Bang Toyib itu nggak pernah pulang. Iya, sering pulang. Enggak, ayo berarti. Ya, tak ulang lagi ya. Jadi kita ini at-ta'assi bil Quran ya Pak. Kata Imam Malik gimana? Aratu kita biada ala sab'ina faqihan fuqaha'il Madinah fa kulluhum fahada Malik a'lamun nas bil Madinah. Tapi ketika Allah bagi kita dia enggak pede sampai dikonfirmasi faqihan. Itu saja bukan miswatan ya. 70 orang ahli. Sehingga kenapa Imam Malik ketika pakai hadis mursal diterima? Dulu teori zaman Imam Malik, man asnada itu berarti dia curiga. Wa man arsalah fakot kata. Jadi cara teori Imam Malik, ada orang kok memursalkan hadis berarti ini saking populernya. Apa? Makanya dia iktifa bil mursal. Misalnya gini, Basyam Asari populer nggak? Nggak, jawab saja. Populer kan di NU. Terus kamu kalau cerita gimana? Menurut Basyam begini, Dawe Basyam begini. Padahal kamu sampai Basyam kan mesti lewat satu atau dua orang, ya enggak? Kalau saya misalnya aja lewat Mbah Mun, Mbah Karim baru Basyam. Karena Mbah Mun pernah ngaji Mbah Karim misalnya. Atau Mbah Mun, Mbah Mat Sarang, Mbahnya tuh Basyam. Tapi karena saking populernya Basyam, kita gampang aja nukil dawuhnya Basyam. Atau kalau di sini mungkin dawuh Mbah Khalil, dawuh Mbah Nawawi awal. Perlu syarat enggak? Enggak kan? Karena apa? Populer. Dulu di era Imam Malik, hadis mursal itu keren. Waman arsalah fakot kafaka. Kalau orang berani memursalkan hadis, hanya dia yang bertanggung. Terus era Imam Bukhari ya tentu. Era Imam Bukhari itu sudah banyak hadis palsu. Imam Bukhari nyarankan ar-rawi itu al-luqi wal mu'asyar. Era Bukhari sangatnya lebih ketat, apa? Lebih ketat. Akhirnya karena Bukhari kualifikasinya lebih ketat, terus akhirnya ashabul kutub baca kitab itu Bukhari. Zaman Imam Muwatta yang enggak matah tadi sama kita pun as-sahhu minal muwatta. Zaman itu ya begitu, Pak. Matah tadi sama kita pun as-sahhu minal.
Jadi orang tuh harus tahu sejarah. Ya sama. Ketika yang cerita Basim itu bangun atau Mas Nawawi dari Sikop, kita langsung percaya. Tapi ketika Nyun Sewu yang cerita itu NU yang agak liberal, kamu langsung percaya apa tatap dulu? Kira-kira saja. Tatap dulu ya, kira-kira seperti itu. Ada masa kita ittifaq bil irsal, ada masa kita wajib tatap. Semua itu ada ilmunya, ada muktadal. Jelas ya? Udah kan ya? Ya saya kira demikian. Nanti diteruskan jam berapa? Nanti itu ya, tak beri materi yang jam berapa tadi? Nanti pakai jam Selasa jam 5 ya bisa, saya nanti datang jam 5. Jam 5 juga habis. Bisa jam berapa? Oh, Allah karim. Waktu sudah kiri ya? Jamnya pakai apa? Istiwa itu hanya ada di sebelah kiri. Istiwa itu adanya malah di Kalimantan ya. Fatul istiwa di Indonesia yang paling pas. Saya ini ngaji beri berbagai ilmu, nggak bisa kamu tipu. Nah, tapi saya senang kok. Sampai jujur gini senang. Tapi saya mohon sekali, saya ini syarat saya begitu. Jadi kalau ingin alim, kalau belajar, ya. Kapan-kapan kalau makalah sama saya dipelajari. Supaya kalau tanya ya muncul. Kalau diam ya karena paham, kan keren semua. Ya.